Selamat malam, Pak. Pertama-tama puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yang terdiri dari Jevin Tantono, Arti Setiawan, Rian Fiorentinogo, Jackie, dan Ken. Untuk daftar isinya terbagi menjadi 4, yaitu pendahuluan, landasan teori, ruang lingkup proyek, dan pembahasan. Bab 1 Pendahuluan. Rumusan masalah dari Smart City adalah konsep perkotaan yang menggunakan energi secara efisien, mengurangi polusi, dan mengintegrasikan teknologi informasi. Meningkatnya urbanisasi yang menyebabkan tuntutan akan efisiensi, keamanan, dan keberlangsungan di kota-kota modern, seperti lalu lintas yang padat, parkir yang sulit, dan ketidakamanan dan bencana alam seperti banjir. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan konsep Smart City dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat? 2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep Smart City? 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan konsep Smart City? Tujuan. 1. Mengetahui penerapan konsep Smart City. 2. Memberikan solusi ke berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Smart City. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membantu dalam keberhasilan penerapan konsep Smart City. Data dan penjelasan lokasi. Lokasi berada di Asrama Universitas Internasional Batam dengan alamat Balai Seladi, Jalan Gajah Mada, di Banda Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan. Yang kedua adalah landasan teori. Di sini ada microcontroller dan Arduino Uno. Microcontroller ini adalah suatu chip yang memiliki beberapa input dan output digital, serta analog, memori, dan komunikasi serial. Microcontroller ini adalah inti utama dari Arduino Uno. Nah, apa itu Arduino Uno? Arduino Uno itu adalah papan elektronik yang mengandung chip microcontroller Amiga 328 yang memiliki 14 pin digital input atau output, 6 diantaranya sebagai output PWM, input atau output PWM. Arduino Uno sendiri menggunakan bahasa pemrogramannya C++ dan juga bersifat open source. Selanjutnya LED. LED ini memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Biasanya banyak ditemukan dalam pencahayaan rambu lalu lintas dan lain sebagainya. LCD ini untuk menampilkan karakter seperti huruf, angka, atau lain-lainnya. Biasanya LCD ini ukurannya 16 kali 2. Selanjutnya servo. Servo ini biasanya merujuk pada motor servo. Biasanya diposisikan dalam sudut-sudut tertentu. Biasanya 90 derajat sama 180 derajat. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini adalah besaran fisis yang diubah menjadi besaran listrik atau sebaliknya. Yaitu bekerja berdasarkan pada prinsip pantulan gelombang suara sehingga dapat digunakan untuk menafsirkan jarak benda dengan frekuensi tertentu. Untuk bagian ketiga yaitu ruang lingkup proyek. Untuk gambar pertama, kita ada smart dormitory dan temperature dan humidity sensor. Untuk gambar kedua, yang pertama kita ada three-way traffic light, automatic parking gate, smart dormitory atau street light, smart stream barrier, flood detection, dan temperature and humidity sensor. Untuk three-way traffic light, solusinya itu dapat membuat berkendara lebih aman dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Teknologi yang digunakan adalah sensor cahaya. Untuk automatic parking space, solusinya itu meningkatkan efisiensi parkir dengan sistem otomatis dan mengurangi waktu untuk mencari tempat parkir.
Untuk teknologi yang digunakan untuk ini adalah sensor ultrasonic dan servo. Smart Street Light, solusinya ini adalah untuk menyesuaikan intensitas pencahayaan berdasarkan kebutuhan dan kehadiran orang maupun transportasi. Teknologi yang digunakan adalah sensor cahaya dan sensor gerak. Smart Frame Barrier with Sound, ini solusinya adalah untuk meningkatkan keamanan dan kesadaran di perlintasan kereta api. Dilengkapi dengan suara peringatan untuk mencegah resiko kecelakaan. Teknologi yang digunakan adalah sensor ultrasonic, servo, dan buzzer atau speaker. Flood detector. Ini solusinya adalah untuk memberikan peringatan terkait bahaya banjir, mendeteksi ketinggian air yang meningkat, membantu pengelolaan risiko banjir. Teknologi yang digunakan dalam flood detector adalah sensor ultrasonic, LCD, sensor cahaya, dan buzzer atau speaker. Yang paling terakhir ada temperature and humidity sensor. Solusinya adalah untuk memonitor suhu dan kelembapan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Teknologi yang digunakan adalah sensor suhu dan kelembapan atau sensor DHT. Untuk bagian keempat adalah pembahasan. Di gambar tersebut kita ada rancangan IA dan navigation dari website kami. Yang gambar pertama itu adalah IA dari website kami, dan yang kedua adalah navigation dari website tersebut. Untuk tools yang digunakan, kita menggunakan 3 tools dalam proyek kami, yaitu yang pertama Walkway, yang kedua Wix, dan yang ketiga Draw.io. Untuk bagian template dan desain dari website kami adalah sebagai berikut. Dan untuk flowchart desain Walkway kami adalah sebagai berikut. Nama saya Rian Fiorentino dengan NPM 2332022 dari kelompok 1 ingin menjelasin desain Arduino-nya di Walkway. Yang pertama ada three-way traffic light. Ada 3 kondisi, yaitu kondisi di mana simpang pertama sudah jalan, lalu simpang keduanya jalan, dan simpang ketiganya jalan. Yang kedua ada automatic parking space, yaitu jika ada kendaraan yang mendekat, maka gerbang parkirnya akan terbuka sendiri, dan jika tidak ada terdeteksi benda yang mendekat lagi, maka gerbangnya akan tertutup sendiri. Yang ketiga ada smart street light, di mana kalau peer sensornya atau sensor gerakan tidak mendeteksi adanya mobil, maka street lightnya akan tertutup sendiri dan menghemat listrik. Dan jika ada mobil yang lewat atau terdeteksi gerakan, maka street lightnya akan membuka lampu street light. Yang keempat adalah smart train barrier with sound. Jadi, kalau ada kereta api yang lewat, maka jika kereta apinya sudah mendekat, barriernya akan tertutup sendiri dan menyalakan buzzer atau bell yang akan berbunyi. Dan jika trennya sudah menjauh atau tidak terdeteksi adanya train lagi, maka gerbangnya akan terbuka dan kendaraan bisa lewat. Selanjutnya ada flood detector. Flood detector ini akan mendeteksi banjir, dan jika airnya sudah sangat tinggi dan sudah terdeteksi, maka akan muncul lampu merah yang bertanda bahaya dan buzzer akan berbunyi. Dan jika airnya masih belum terlalu tinggi, maka akan dinyalakan lampu kuning yang menyatakan siaga, dan jika tidak ada terdeteksi air, maka akan menyalakan lampu hijau yang tandanya aman. Yang selanjutnya ada temperature dan humidity sensor. Ini akan mendeteksi suhu dan kelembapan dari suatu daerah dan menghitung suhu rata-ratanya atau heat index. Selanjutnya ada desain final Arduino kita di Walkway. Di sini kita menggunakan Arduino Mega dan bukan menggunakan Arduino Uno, karena di dalam Arduino Uno tidak cukup lubangnya untuk pasang semua pin. Jadi cara kerjanya, pertama Arduino Mega akan mengecek apakah switch dalam keadaan sebelah kiri atau kanan, karena kita menggunakan switch. Soalnya kalau kita tak menggunakan switch, di traffic light itu terdapat delay yang akan mendelay semua pergerakan, maka kita akan meletakkan switch yang
akan membuka traffic light-nya atau menyalakan semuanya. Jadi, jika switch berada di bahagian kiri, maka Arduino Mega akan menjalankan function Smart Train Barrier yang membuka gerbang kereta api atau parking. Lalu ada Smart Street Light atau yang mendeteksi gerakan mobil. Atau lalu ada Flood Detector iaitu yang mendeteksi air. Serta Smart Heat Index yang mendeteksi suhu dan kelembapan udara sekitar. Dan jika switch-nya berada di sebelah kanan, maka traffic light-nya akan terbuka. Kesimpulan dan saran yang akan kami berikan iaitu setelah kita analisis proses dan membuat projek ini, kami dapat simpulkan kalau sistem lampu lalu lintas 3 arah, gerbang parkir, lampu street light yang pintar atau smart street light, lalu palang kereta pintar atau barrier train, lalu ada sensor deteksi banjir dan sensor suhu dan kelembapan. Kita dapat menggunakan Arduino Mega untuk menyalakan semuanya, dan dengan adanya teknologi ini, Smart City tidak hanya dapat meningkatkan keamanan tetapi juga menuju responsibilitas terhadap tantangan lingkungan dan orang-orang atau transportasi di sekitarnya. Dari perancangan desain Arduino ini masih memiliki kekurangan penggunaan alat. Untuk mengembangkan ke depannya, alat sudah ada dan bisa terhubung dengan internet sehingga dapat dilakukan monitoring secara real time. Begitu saja penjelasan saya tentang ke-6 projek yang kami bikin ini. Terima kasih.